Bab 1877, Hukum Kelangsungan Hidup bagi Mayat Hidup 1. Sen Yanxiao sekarang berada di kota bernama Zelano, yang tidak jauh dari kota utama para mayat hidup. Zelano adalah kota kecil, sebagian besar penduduknya adalah mayat hidup tingkat rendah dan menengah. Hanya penguasa kotanya yang merupakan mayat hidup tingkat tinggi. Setelah meninggalkan daerah itu, Sen Yanxiao terpaksa tinggal di kota yang begitu asing. Ia pertama-tama mencari penginapan dan menginap di sana dengan bayaran 3 koin tulang sehari. Dalam masyarakat mayat hidup, daya beli koin tulang sangat kuat. Sen Yanxiao masih memiliki cukup koin tulang untuk bertahan hidup untuk sementara waktu. Meskipun dia adalah dewi pencuri dan tidak perlu khawatir tentang uang, lebih penting baginya untuk menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya dan membuka segel itu. Jika Xiu ada di sini, dia mungkin bisa belajar bagaimana para mayat hidup berlatih dari mulutnya, tetapi saat ini dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Setelah memesan kamar, Sen Yanxiao memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk. Berjalan di jalan yang penuh dengan mayat hidup, Sen Yanxiao merasa sangat aneh. "Apakah kamu manusia?" Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang Sen Yanxiao. Sen Yanxiao gemetar dan tanpa sadar menjadi waspada. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ia telah bereaksi berlebihan. Ia telah menjadi mayat hidup. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi manusia? Sen Yanxiao menertawakan dirinya sendiri dan terus melangkah maju. "Hei, tunggu sebentar!" Sebuah teriakan datang dari belakangnya. Sen Yanxiao mengerutkan kening dan menoleh dengan ragu-ragu. Dia melihat sesosok mayat muda berkulit abu-abu berlari ke arahnya. "Kau, jangan lari. Aku hanya ingin bertanya sesuatu." "Jangan gugup." Remaja mayat hidup itu berjalan ke arah Sen Yanxiao sambil tersenyum. Wajahnya yang tampan, bahkan jika dipadukan dengan kulit abu-abunya, tidak membuat orang merasa jijik. Bagi para mayat hidup, pria di depan mereka memberikan kesan bersih. "Ada apa?" Sen Yanxiao tidak yakin dengan niat pihak lain. Baru saja, kata manusia, membuat Sen Yanxiao bereaksi tanpa sadar. "Hei, anak kecil, jangan takut. Aku juga mayat hidup yang dibangkitkan oleh manusia. Aku sudah lama tidak melihat mayat hidup yang dibangkitkan oleh manusia, jadi aku hanya ingin bicara denganmu." Pemuda mayat hidup yang tampan itu menampakkan senyum cerah, dan gigi putihnya tampak sangat berkilau di bawah sinar matahari. Sudut mulut Sen Yanxiao sedikit berkedut. Jadi, orang ini hanya emosional karena melihat orang seperti dia. Ia menatap pemuda di depannya dari atas ke bawah. Mayat hidup tingkat rendah dan menengah semuanya dibangkitkan. Banyak dari mereka berasal dari ras lain semasa hidup. Sebelum perang antara dewa dan iblis, meskipun mayat hidup ditentang oleh semua ras, mereka tidak akan bertarung sampai mati begitu bertemu. Pada masa itu, banyak mayat hidup tingkat tinggi akan menyelinap ke dalam kuburan manusia dan membangkitkan mereka yang mati ke dalam ras mereka sendiri. Namun, setelah perang antara dewa dan iblis, para mayat hidup, seperti ras lainnya, menghilang dari dunia manusia. Mereka disegel di Howling Abyss, hampir menutup kemungkinan untuk membangkitkan mayat lain demi mengisi populasi mereka sendiri. Melihat pemuda di depannya, Sen Yanxiao sedikit memiringkan kepalanya. Pria itu tampak berusia awal 20-an. Mayat yang dibangkitkan oleh mayat hidup akan selalu mempertahankan penampilan mereka sebelum kematian. Jelas, pemuda ini masih sangat muda ketika ia meninggal. Sudah selesai. Sen Yanxiao mengerutkan bibirnya. Dia tidak tertarik berbicara dengan mayat hidup ini. Dia hanya berhenti karena tidak ingin menimbulkan keributan. Bab 1878, Hukum Kelangsungan Hidup untuk Mayat Hidup 2. Tanda tanya, pemuda itu tertegun dan menatap Sen Yanxiao tanpa daya. "Maaf, aku sudah lama tidak bertemu dengan orang-orang sepertiku." Jadi, pemuda itu menundukkan kepalanya karena malu. Sen Yanxiao mengangkat alisnya. "Jenis kamu." Pemuda itu berkata, meskipun aku telah dibangkitkan sebagai mayat hidup tingkat rendah sejak lama, aku selalu menganggap diriku sebagai manusia. Tubuh ini bukanlah diriku yang sebenarnya." Mayat hidup tingkat rendah. Sen Yanxiao menatap pemuda itu dengan heran. Energi kematian yang terpancar dari tubuhnya jelas jauh lebih kuat daripada energi kematian milik Sen Yanxiao. Sen Yanxiao dengan mudah menyadari bahwa pihak lain jelas berada di tingkat menengah. "Kamu adalah mayat hidup tingkat menengah," kata Sen Yanxiao.
Pemuda itu tertegun sejenak sebelum berkata, aku adalah mayat hidup tingkat rendah saat aku dibangkitkan. Mata Shen Yanxiao berbinar ketika mendengar itu. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu berlatih? Kamu tidak tahu. Pemuda itu tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Aku tidak tahu. Shen Yanxiao mengangguk dengan jujur. Manusia mayat hidup ini tidak memberinya firasat buruk. Aneh, bukankah undet tingkat tinggi yang membangkitkanmu sudah memberitahumu? Pemuda itu menggaruk kepalanya, bingung. Ada dua cara bagi mayat hidup untuk membangkitkan orang mati. Pertama, dengan melestarikan jiwa dan ingatan orang yang telah meninggal, dan kedua, dengan langsung membangkitkan tubuh dan menjadi boneka yang bisa mereka perintah. Jenis kebangkitan yang terakhir memakan waktu jauh lebih sedikit bagi para mayat hidup. Banyak mayat hidup tingkat tinggi akan menggunakan yang terakhir, dan yang pertama agak jarang. Kebangkitan yang mempertahankan jiwa umumnya digunakan untuk mengisi jumlah mayat hidup. Setelah dibangkitkan, mayat hidup yang membangkitkan mereka juga akan bertanggung jawab untuk memberitahu mereka aturan bertahan hidup bagi ras mayat hidup. Tetapi mayat hidup kecil di depannya tampaknya tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Bisakah kau memberitahuku? Shen Yanxiao menatap pemuda yang bingung itu dan bertanya. Yah, sebenarnya tidak sulit. Kau hanya perlu mendapatkan beberapa inti gelap makhluk mayat hidup dan menyerap kekuatan di dalamnya, kata pemuda itu. Shen Yanxiao tahu bahwa makhluk-makhluk mayat hidup di mulut pemuda itu sebenarnya mirip dengan binatang ajaib di benua Brilliance. Beberapa dari mereka lahir secara alami, sementara yang lain adalah makhluk yang dibangkitkan oleh mayat hidup. Sama seperti binatang ajaib, setiap makhluk mayat hidup memiliki inti iblis di dalam tubuh mereka yang memberikan kekuatan. Hanya setelah membunuh pihak lain, inti iblis ini dapat dikeluarkan. Hal semacam ini juga ada di antara iblis. Untuk mengumpulkan kekuatan pertama bagi Xiu, Shen Yanxiao harus berlarian dan mengumpulkannya di mana-mana. Namun, Shen Yanxiao tidak menyangka bahwa setelah dia menjadi mayat hidup, dia harus bergantung pada benda ini untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Yah, makhluk mayat hidup itu cukup ganas. Mereka bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Kalau kau punya uang, kau bisa pergi ke toko dan membeli beberapa. Pemuda itu menutup mulutnya di tengah jalan. Ia memperhatikan bahwa pakaian mayat hidup kecil di depannya sangat lusuh. Ia tampak begitu kurus sehingga sama sekali tidak terlihat seperti mayat hidup dengan aset besar. Inti gelap sangat berharga bagi mayat hidup tingkat rendah dan menengah. Semuanya dijual dengan harga selangit. Agak sulit bagi makhluk sekecil itu untuk membeli inti gelap. Shen Yanxiao tidak menyadari tatapan simpatik pemuda itu. Ia hanya menyipitkan mata dan berpikir di mana ia bisa mendapatkan inti gelap untuk menyehatkan tubuhnya yang sangat rapuh. Bab 1879, Hukum Kelangsungan Hidup untuk Mayat Hidup 3. Menurut pemuda itu, Shen Yanxiao merasa bahwa cara paling mudah untuk mendapatkan inti gelap adalah dengan mencurinya. Dia tidak pernah mempertimbangkan menggunakan uang untuk membeli barang dari mayat hidup. Shen Yanxiao berpikir sambil berjalan pergi, meninggalkan pemuda yang belum menyelesaikan kalimatnya. Pemuda itu menatap gadis kecil itu, yang sudah berbalik hendak pergi, dan langsung bergegas menghampiri. Tunggu, pria muda itu menekan bahu Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan berbalik. Mengapa orang ini masih di sini? Melihat tatapan mata Shen Yanxiao yang penuh dengan penghinaan, pemuda itu menelan ludahnya dan menarik tangannya. Mengapa tatapan makhluk kecil ini begitu menakutkan? Dalam ingatannya, ia teringat bahwa anak-anak manusia sangat ramah dan menggemaskan. Kau masih belum tahu apa-apa tentang tempat ini. Sangat berbahaya bagimu di sini. Aku punya hukum bertahan hidup untuk mayat hidup di sini. Kau bisa mengambilnya dan membacanya. Lagi pula, aku tidak membutuhkannya lagi. Pemuda itu mengeluarkan sebuah buku hitam dari tas kainnya dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Shen Yanxiao. Ia hanya merasa jarang bertemu dengan orang seperti itu, jadi ia ingin mendekatinya. Namun, gadis kecil di depannya tampak tidak menyukai kehadirannya, tetapi ia tidak tega melihat gadis kecil sebodoh itu terluka. Otak pemuda itu telah berubah menjadi pasta. Setelah ia memasukkan buku itu ke tangan Shen Yanxiao, ia melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan, ia hanya berbalik dan berlari dengan kecepatan tinggi. Shen Yanxiao terdiam saat menatap buku di tangannya dan kemudian pada sosok yang pergi. Ia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Yah, meskipun dia tidak punya kesan yang baik terhadap ras undet,
pemuda dengan pikiran manusia itu tidak menyebalkan. Sen Yanxiao menatap buku di tangannya. 6 kata emas besar tertulis di sampul hitamnya. Hukum bertahan hidup bagi mayat hidup. Sen Yanxiao mengangkat alisnya dan membuka halaman pertama. Ia melihat 3 kata yang tegas dan kuat tertulis di bagian dalam halaman itu, Su Jingfeng. Tulisan itu ditulis dalam bahasa manusia. Ketiga kata ini jelas merupakan nama pemuda itu saat ia masih manusia. Meskipun telah menjadi mayat hidup, Su Jingfeng tidak melupakan sisi manusia aslinya. Terima kasih, bisik Sen Yanxiao sambil melihat ke arah Su Jingfeng pergi. Setelah menyingkirkan hukum bertahan hidup bagi mayat hidup, Sen Yanxiao tidak lagi ingin berjalan-jalan. Ia langsung kembali ke penginapan dan menutup pintu untuk mempelajari buku. Buku ini jelas ditujukan untuk mayat hidup yang dibangkitkan. Buku ini berisi catatan tentang kehidupan normal mereka. Setelah dibangkitkan, mereka semua akan berawal sebagai mayat hidup tingkat rendah. Hanya dengan terus-menerus menyerap energi kematian dalam inti gelap, mereka dapat meningkatkan energi kematian mereka dan secara bertahap berevolusi dari mayat hidup tingkat rendah menjadi mayat hidup tingkat menengah. Tercatat pula dalam buku itu bahwa tingkat menengah bisa dikatakan merupakan alam tertinggi bagi mayat hidup non-ras murni. Sen Yanxiao menghitung berdasarkan waktu-waktu sebelumnya ia membuka segelnya. Jika ia ingin membuka semua lapisan segel mayat hidup, ia harus berlatih hingga mencapai mayat hidup tingkat tinggi. Aku seharusnya tidak dianggap mayat hidup non-ras murni, kan? Sen Yanxiao mengetuk dagunya. Situasinya agak istimewa. Dia tidak dibangkitkan oleh mayat hidup manapun, tetapi dia juga bukan mayat hidup alami. Namun, dia yakin bahwa darah mayat hidup yang menyatu dengan tubuhnya jelas bukan darah mayat hidup tingkat rendah. Hal ini terlihat dari darah naganya. Kekuatan ras lain yang diintegrasikan ke dalam tubuhnya oleh para penyihir itu hampir semuanya luar biasa. Bab 1880, Hukum Kelangsungan Hidup untuk Mayat Hidup 4. Tidak yakin apakah ia bisa menembus level undead tingkat tinggi, Sen Yanxiao memutuskan untuk tidak membahas masalah ini lebih lanjut. Ia segera membaca seluruh buku, dan perlahan-lahan, ia memperoleh pemahaman umum tentang situasi ras undead. Selain menyerap energi kematian, mayat hidup, seperti manusia, dapat mengandalkan peningkatan kekuatan tempur mereka untuk memperkaya diri. Malam setelah dia mengetahui hal itu, Sen Yanxiao diam-diam mengunjungi semua toko di kota Zelano. Namun hal yang tragis adalah, di antara lusinan toko, dia bahkan tidak menemukan satu pun inti gelap. Menabrak, mungkinkah Su Jingfeng membodohinya? Bukankah orang itu mengatakan kamu bisa membelinya di toko? Su Jingfeng dirugikan. Dia tidak berbohong kepada Sen Yanxiao. Inti gelap memang bisa dibeli di toko, tetapi hanya dijual di toko-toko besar di kota-kota besar. Bagaimana mungkin ada inti gelap berharga yang dijual di kota kecil dan hampir tak berarti seperti Zelano? Kalaupun ada, mereka akan langsung dibeli oleh mayat hidup lainnya. Mustahil bagi mereka untuk menunggu sampai Sen Yanxiao datang di tengah malam untuk mencurinya. Perlu diketahui bahwa meskipun ada banyak makhluk undead di Howling Abyss, karena beberapa alasan khusus, jumlah makhluk undead yang terbunuh tidak bertambah. Jarang sekali sekelompok inti gelap bisa dipanen, dan karena inti yang berkualitas tinggi langsung dikirim ke tangan penguasa mayat hidup, hanya inti yang berkualitas rendah yang akan memasuki pasar. Jumlah mayat hidup tingkat rendah dan menengah di seluruh Howling Abyss hampir sama dengan jumlah manusia di benua Brilliance. Dengan begitu banyak orang yang membutuhkan, jelas betapa populernya benda ini. Sen Yanxiao, yang tidak mendapatkan satu pun inti gelap, berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa kembali dengan tangan kosong, jadi ia memasukkan semua koin tulang dari puluhan toko itu ke dalam cincin penyimpanannya. Sedangkan untuk senjata sihir mayat hidup, tengkorak pemanggil jiwa, tulang jari, dan komoditas unik lainnya milik ras mayat hidup, Sen Yanxiao tidak mengambilnya. Sekalipun dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, membawa begitu banyak benda jahat padanya akan tetap menjadi beban baginya. Metode penggerebekan toko sudah tidak memungkinkan lagi. Sen Yanxiao mengunjungi berbagai toko selama 3 malam berturut-turut, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Karena itu, ia meninggalkan jalan ini sepenuhnya. Saat ini, hanya ada 2 cara untuk mendapatkan inti gelap. Yang pertama adalah menyerbu gudang milik bajingan tua itu, sang penguasa mayat hidup, dan mengambil inti gelap yang telah ditimbunnya. Namun, Sen Yanxiao berpikir bahwa dengan kondisinya saat ini, dengan lengan dan kaki yang kecil,
ia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menerobos masuk ke wilayah kekuasaan Dewa Mayat Hidup. Mayat hidup bukanlah manusia. Mereka memiliki banyak metode jahat untuk membunuh orang. Tanpa persepsi Xiu yang kuat, Shen Yanxiao tidak berniat menggunakan tubuh mungilnya yang rapuh untuk melawan kekejaman Dewa Mayat Hidup. Metode kedua juga merupakan metode yang paling primitif. Itu adalah, Shen Yanxiao akan membunuh makhluk mayat hidup itu sendiri. Buku di tangannya juga mencatat beberapa makhluk mayat hidup. Shen Yanxiao memandangi makhluk-makhluk mayat hidup tingkat rendah itu dan menyadari bahwa mereka mirip dengan binatang ajaib tingkat rendah. Meskipun ia tidak memiliki aura pertempuran atau sihir saat ini, ia masih memiliki satu keahlian. Itu panahan. Kekuatan panah tanpa dukungan aura pertempuran tentu saja tidak terlalu kuat, tetapi seharusnya tidak sulit untuk melawan makhluk undead tingkat rendah. Inilah satu-satunya kekuatan bertarung Shen Yanxiao saat ini. Setelah membulatkan tekadnya, Shen Yanxiao tersenyum dan membuka cincin penyimpanan itu, lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh busur emas yang ada di dalam cincin itu. Bab 1881, Busur Kayu 1. Sebagai akibat, tangan Shen Yanxiao yang baru saja mendekati busur panjang, merasakan sensasi terbakar langsung menjalar ke ujung jarinya. Shen Yanxiao segera menarik tangannya dan menyipitkan matanya melihat ujung jarinya yang terbakar. Apa yang sedang terjadi? Shen Yanxiao terdiam. Sepertinya ia tak bisa menggunakan busur buatan para elf. Selama ia menyentuhnya, ia akan langsung terluka oleh energi kehidupan murni yang terpancar dari busur itu. Peri melambangkan kehidupan, dan mayat hidup melambangkan kematian. Mustahil bagi kedua makhluk ini untuk hidup berdampingan. Shen Yanxiao merasa ingin menangis. Dia senang karena dia memiliki keterampilan yang bisa dia gunakan tanpa sihir atau aura pertempuran, tetapi sekarang dia menyadari bahwa senjata yang dibutuhkan untuk keterampilan ini begitu arogan sehingga dia tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Apakah kamu pikir kamu seorang wanita suci? Apa kau tidak mengenali majikanmu setelah dia mengubah penampilannya? Apa kau anjing? Beraninya kau menggigitnya? Shen Yanxiao tidak bisa lagi menggunakan busur dan anak panah buatan para elf. Ia tidak ingin tangannya menjadi arang. Tak berdaya, Shen Yanxiao hanya bisa pergi ke toko senjata di kota Zelano dan memilih busur. Ketika Shen Yanxiao tiba di satu-satunya toko senjata di kota Zelano, ada banyak mayat hidup tingkat rendah berdiri di sana. Mereka sedang melihat-lihat senjata di toko. Shen Yanxiao diam-diam menyelinap masuk. Dia baru 2 kali masuk ke toko senjata seumur hidupnya. Pertama untuk membeli busur, dan kali ini, untuk membeli busur lagi. Berbeda dengan toko senjata di kota hitam, toko senjata ini hanya memiliki beberapa lampu minyak. Shen Yanxiao bahkan harus menyipitkan mata hanya untuk melihat senjata-senjata yang dipajang di meja kayu hitam. Hal pertama yang dilihat Shen Yanxiao adalah lengan kerangka yang terbungkus perban. Di ujung depan lengan, tulang-tulang putih telapak tangan terkepal erat, dan kristal abu-abu tertanam di telapak tangan. Itu adalah tongkat. Shen Yanxiao melihat lagi. Hampir setiap senjata di toko itu ada hubungannya dengan tulang. Shen Yanxiao bahkan tidak ingin menyentuh benda-benda itu. Apakah ada busur kayu murni di sini? Shen Yanxiao melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan busur yang bisa digunakannya. Tanpa pilihan lain, ia hanya bisa memaksakan diri berjalan ke konter dan bertanya kepada penjaga toko. Pelanggan yang terhormat, apa yang Anda inginkan? Mayat hidup itu tampaknya tidak begitu memahami permintaan Shen Yanxiao. Ia menatap Shen Yanxiao dengan mata kosong dan mulut sedikit menganga, seperti mayat yang menghembuskan napas terakhirnya. Busur kayu murni. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan memperingatkan dirinya sendiri untuk mengabaikan wajah yang tampak seperti sesuatu dari film horor. Asisten toko tercengang ketika mendengar permintaan Shen Yanxiao. Kedua mayat hidup tingkat rendah yang tengah berbelanja senjata menatap Shen Yanxiao dengan aneh. Hei, kau dengar itu? Si idiot ini benar-benar menginginkan senjata kayu. Salah satu mayat hidup tingkat rendah menyodok temannya dengan geli dan menatap Shen Yanxiao dengan tatapan mengejek. Apa dia benar-benar idiot? Dia benar-benar menginginkan senjata kayu. Siapa yang mau pakai benda seperti itu? Apa itu untuk anak-anak main rumah-rumahan? Bagi mayat hidup yang dipenuhi energi kematian, benda-benda kayu tidak dapat digunakan dalam waktu lama. Bahkan ranting-ranting yang telah dipotong pun akan cepat layu menjadi kayu mati yang rapuh di tangan mayat hidup. Energi kematian mayat hidup secara tidak sadar akan melahap semua makhluk hidup yang mereka temui.
Bab 1882, anak laki-laki kecil itu menjadi pria tampan. 1. Tanda tanya. Oleh karena itu, di toko senjata mayat hidup ini, pada dasarnya tidak ada yang terbuat dari kayu murni. Kalaupun ada, pasti terbuat dari kayu tungsten yang sekeras baja. Kayu tungsten tidak memiliki ketangguhan dan merupakan material kayu yang paling mirip baja. Hanya kayu tungsten yang dapat mempertahankan kekencangan tertentu di tangan mayat hidup. Sayangnya, kayu tungsten tidak cocok untuk membuat busur. Kayu yang dibutuhkan untuk membuat busur harus cukup lentur. Jika tidak, busur tidak akan bisa ditekuk. Sen Yanxiao yang mencari busur kayu murni terdengar seperti lelucon bagi mayat hidup lainnya. Asisten toko itu tertegun sejenak sebelum tersadar kembali. Ia menatap Sen Yanxiao dengan ragu dan tidak sabar. Saya katakan, pelanggan, jika Anda tidak punya apapun yang ingin Anda beli, silakan pergi. Asisten toko itu tidak mempercayai apapun yang dikatakan Sen Yanxiao. Bagaimana mungkin seorang mayat hidup menginginkan busur kayu murni? Benda seperti itu akan terkorosi menjadi sepotong kayu mati yang rapuh dalam sekejap. Sen Yanxiao tidak bersalah. Dia benar-benar datang untuk membeli sesuatu, bukan untuk membuat masalah. Aku benar-benar ingin membelinya. Kalau kau punya, jual saja padaku, kata Sen Yanxiao tanpa daya. Jika dia tidak begitu lemah sekarang, dia tidak akan keberatan menyeret si idiot ini keluar dan menghajarnya. Tidak, cepat pergi. Asisten toko itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, seolah-olah sedang mengusir lalat. Sen Yanxiao menyipitkan matanya dan hampir marah, tetapi sedetik kemudian, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba muncul di sampingnya. Sebelum ia sempat tersadar, sosok itu sudah mengulurkan tangan dan menarik mayat hidup itu keluar dari konter. Ah! Mayat hidup itu mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Diam, raungan dingin terdengar di samping Sen Yanxiao. Sen Yanxiao menoleh karena terkejut dan tiba-tiba mendapati sesosok tubuh tinggi dan tampan muncul di sampingnya. Rambut hitamnya panjang, wajahnya tajam, dan fitur wajahnya yang tampan bercampur aura liar dan dingin. Mata hitamnya yang penuh dengan niat membunuh menyipit saat berkilat berbahaya. Berikan apa yang Tuan inginkan, atau aku akan memakanmu. Suara dingin itu datang lagi dari pria tampan itu. Sen Yanxiao sedikit terkejut. Ia menatap pria asing di depannya dengan heran. Memakanmu, mengapa nadanya terdengar sangat mirip Taoti? Aura pembunuh terpancar dari pria itu. Beberapa mayat hidup yang masih berada di toko langsung kabur. Asisten toko itu gemetar dan membelalakkan matanya karena ngeri. Di laci kiri, mayat hidup itu hampir menangis. Pria itu menyipitkan mata dan tiba-tiba melempar mayat hidup itu. Lemparannya tampak ringan, tetapi mayat hidup itu menabrak beberapa baris lemari sebelum ia berhenti. Pria itu kemudian membungkuk dan membuka laci di sebelah kiri. Sebuah busur kayu berdebu tergeletak diam di dalam laci. Tanpa sepatah kata pun, pria itu mengeluarkan busur itu dan menyerahkannya kepada Sen Yanxiao yang langsung tertegun. Sen Yanxiao menatap wajah lelaki itu dan ragu sejenak sebelum berkata perlahan. Taoti, pria tampan yang dingin dan liar itu tiba-tiba berseri dengan senyum cerah. Sen Yanxiao benar-benar tercengang. Orang ini benar-benar pecinta kuliner Taoti. Bab 1883, anak laki-laki kecil itu menjadi pria tampan. 2. Kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Sen Yanxiao menunjuk sosok yang setengah kepala lebih tinggi darinya, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Taoti, bagaimana ini mungkin? Taotinya jelas seorang pecinta kuliner, bocah lelaki kecil yang lucu. Bagaimana dia berubah menjadi pria liar, dingin, dan tampan dalam sekejap mata? Ini tidak masuk akal. Taoti mengerjapkan mata dan menatap ekspresi terkejut Sen Yanxiao. Setelah ragu sejenak, sosoknya berubah dan sekali lagi, ia berubah menjadi bocah lelaki imut yang tingginya hanya mencapai dada Sen Yanxiao. Tuan, aku melindungimu. Taoti mendengus genit dan mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang ramping Sen Yanxiao. Ia menatap Sen Yanxiao dengan wajah menggemaskan dan mata jernihnya. Matanya dipenuhi kata-kata, tolong puji aku, beri aku makan, sentuh aku. Lindungi aku. Sen Yanxiao belum pulih dari keterkejutan Taoti menjadi pria tampan. Sudah kubilang, Tuan Xiu dan Vermilion tidak ada di sini, jadi aku akan bertanggung jawab melindungi keselamatan Tuan. Tuan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mayat hidup itu menyakitimu. Taoti menatap Sen Yanxiao dengan keseriusan yang tidak biasa. Garis miring,
Shen Yanxiao tercengang. Tao Ti memang pernah mengatakan kata-kata serupa sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka Tao Ti akan melindunginya seperti itu. Bisakah kamu berubah menjadi orang dewasa? Shen Yanxiao menatap Tao Ti. Tao Ti mengangguk. Lalu kenapa kamu masih bertingkah manis seharian ini? Tao Ti dengan polos menggembungkan pipinya dan berkata, burung vermilion berkata bahwa guru menyukai kita seperti ini. Petik 2. Petik 2. Shen Yanxiao terdiam. Ilmu apa yang ditanamkan burung vermilion pada Tao Ti? Kapan kau mulai bisa berubah menjadi wujud manusia? Bibir Shen Yanxiao berkedut. Ia samar-samar merasa telah dibodohi oleh dua idiotnya yang menggemaskan. Tidak lama setelah gelombang binatang, bisik Tao Ti. Bisakah burung vermilion berubah menjadi laki-laki dewasa? Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Ya, sejak kapan? Beberapa hari sebelum kami berangkat ke benua naga tersembunyi. Bagus sekali. Kalian berdua bajingan kecil, beraninya kau berbohong padaku. Shen Yanxiao menyipitkan matanya, meraih Tao Ti, dan menamparkan pantat kecilnya. Pantas saja dia selalu merasa aneh. Tao Ti sudah berevolusi menjadi binatang suci, jadi kenapa dia masih belum bisa berubah menjadi pria dewasa? Burung vermilion juga hampir mencapai alam binatang suci, jadi kenapa wajahnya masih imut seharian ini? Ternyata kedua anak kecil ini sebenarnya sudah bisa berubah menjadi pria dewasa, tapi mereka hanya bisa membodohinya. Wuhuhu, itu burung vermilion. Burung vermilion bilang guru suka penampilan yang menggemaskan dan berpesan agar aku tidak menjadi dewasa. Wuhuhu, Tao Ti menangis terseduh-seduh. Kemana perginya sikap dinginnya yang dulu? Wajah mungil nan imut dengan air mata sebening kristal menatap Shen Yanxiao dengan sedih. Hati Shen Yanxiao menegang. Dia tiba-tiba melepaskan Tao Ti dan memalingkan kepalanya ke samping. Melihat wajah kecil itu lagi, rasa bersalah di hatinya hendak meledak. Burung vermilion benar, Shen Yanxiao tidak memiliki perlawanan sedikit pun terhadap makhluk-makhluk kecil yang menggemaskan. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan naga mini menduduki posisi sebagai makhluk panggilannya dan menunda pengirimannya kembali ke tempat ayahnya, sayap kematian, berada. Agar posisinya sebagai hewan peliharaan yang imut tidak tergoyahkan, burung vermilion menarik Tao Ti, si pecinta kuliner, dan mempertahankan penampilan anak laki-laki yang imut. Ia bertekad untuk menjadi si kecil yang paling imut di mata Shen Yanxiao. Bab 1884, anak laki-laki kecil itu menjadi pria tampan 3. Tanda tanya, pada saat itu juga, Shen Yanxiao berharap dia bisa menangkap Vermilion Bird dan memukulnya. Karena luka-lukanya, ia mengkhawatirkan Vermilion Bird. Ia pikir Vermilion Bird tidak bisa berubah menjadi pria dewasa karena luka-lukanya baru saja sembuh. Namun, karena ini, dia berjanji tidak akan membunuh Vermilion Bird. Lalu mengapa kamu tiba-tiba berubah menjadi dewasa? Tanya Shen Yanxiao. Tao Ti berdiri di tempat dengan tangan kecilnya di belakang punggungnya dan diam-diam mengusap bokongnya. Karena aku ingin melindungi guru, sama seperti Tuan Xiu. Dalam benak Tao Ti, Xiu adalah sosok terkuat yang pernah dilihatnya. Ia ingat betul bahwa setiap kali Xiu melindungi Shen Yanxiao, tubuhnya yang perkasa bagaikan dinding besi yang melindungi Shen Yanxiao dari angin dan hujan. Shen Yanxiao sedikit tertegun dan berbalik menatap Tao Ti yang pemalu. Tao Ti selalu makan, selama 24 jam sehari, selain tidur, ia hanya makan. Biasanya, jika ada masalah, burung vermilion akan datang untuk menyelesaikannya. Jika burung vermilion tidak bisa menyelesaikannya, Xiu yang akan mengurusnya. Hampir tidak ada waktu bagi Tao Ti untuk muncul. Bahkan ketika mereka berhadapan dengan mayat hidup beberapa kali, Tao Ti hanya memakan mereka. Namun, Shen Yanxiao teringat bahwa setelah dia datang ke Howling Abyss, dia sudah lama tidak melihat pemandangan si kecil pemakan makanan yang makan dalam diam. Dia mengamatinya dengan tenang di sisinya atau tetap berada di dalam tubuhnya untuk menjaga terhadap gerakan apapun di sekitarnya. Seorang pecinta kuliner yang sepanjang hidupnya menggeluti makanan, tiba-tiba menyerah dan menjadikan tugasnya untuk melindungi Shen Yanxiao. Tao Ti tahu bahwa Shen Yanxiao saat ini rapuh. Ia tidak memiliki sihir atau aura pertempuran yang kuat, juga tidak memiliki perlindungan dari Vermilion Bird dan Lord Xiu. Saat ini, satu-satunya orang di sisi Shen Yanxiao yang bisa melindunginya adalah dirinya. Oleh karena itu, dia menghentikan pengejarannya dan mengambil senjata untuk menggantikan Vermilion Bird dan Xiu sebagai penjaganya. Bodoh, Shen Yanxiao menatap Tao Ti,
matanya dipenuhi rasa terima kasih. Tuan, aku akan melindungimu. Percayalah padaku, kata Tao Ti menatap Shen Yanxiao. Kembalilah ke tubuhku, akan ada masalah nanti. Shen Yanxiao mengusap kepala kecil Tao Ti dengan senyum lembut di bibirnya. Oh, Tao Ti membuka mulutnya dengan sedih, dan dalam sekejap, dia kembali ke tubuh Shen Yanxiao. Tao Ti telah membuat keributan di toko senjata, menyebabkan toko senjata yang awalnya berantakan menjadi semakin berantakan. Shen Yanxiao segera mengambil beberapa keranjang berisi anak panah dari toko, melemparkan beberapa koin tulang ke tanah, lalu pergi dengan busur dan anak panah barunya tanpa menoleh ke belakang. Kemunculan Tao Ti pasti akan membuat para mayat hidup waspada. Dia harus segera pergi. Kurang dari 10 menit setelah Shen Yanxiao pergi, para prajurit mayat hidup kota Zelano menerima berita tersebut dan memimpin pasukan mereka ke toko senjata. Namun yang menyambut mereka hanyalah seorang asisten toko yang tak bernyawa menangis tanpa air mata dan ruangan yang penuh kekacauan. Setelah mendapatkan senjata itu, Shen Yanxiao tidak kembali ke penginapan. Ia membeli peta dari sebuah toko dan meninggalkan kota Zelano. Sebelum badai yang disebabkan Tao Ti mereda, ia tak berani tinggal di kota ini lebih lama lagi. Kemampuannya saat ini tak cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Jika ia membiarkan Tao Ti keluar lagi, ia akan langsung menjadi buronan di Howling Abyss. Karena masalah yang disebabkan oleh seorang pecinta makanan tertentu, Shen Yanxiao hanya bisa pergi tanpa berhenti dan memulai perjalanannya membantai makhluk hidup terlebih dahulu. Bab 1885, Pelatihan Lagi 1. Di hutan kematian, puluhan mil jauhnya dari kota Zelano, terdapat tumbuhan hitam di mana-mana. Tumbuhan yang dipupuk oleh energi kematian ini sangat korosif. Makhluk hidup apapun yang bukan mayat hidup di sini dapat merasakan bayang-bayang kematian kapan saja. Shen Yanxiao memegang busur kayu di tangannya dan berjalan menembus hutan lebat. Tanpa bantuan aura tempurnya, kecepatannya sangat terbatas. Shen Yanxiao tidak dapat membayangkan bahwa dia akan menjadi seperti ini suatu hari. Kekuatannya telah kembali ke keadaan lemahnya, dan satu-satunya senjata yang bisa digunakannya hanyalah busur kayu murni tanpa inti sihir. Shen Yanxiao merasakan tubuhnya secara spontan menyerap sedikit vitalitas yang tersisa di busur itu. Agar tidak terlalu cepat menyerapnya, ia hanya bisa membungkus telapak tangannya dengan kain tebal untuk mengisolasi sebagian auranya. Dia tidak ingin senjatanya dihancurkan sebelum dia sempat menemukan target. Kemampuan Shen Yanxiao saat ini tidak memadai. Ia tidak ingin menantang makhluk mayat hidup tingkat tinggi. Meskipun ia memiliki Tao Ti, binatang suci ini, di hadapannya, Shen Yanxiao sudah bertekad. Selama tidak ada krisis, ia tidak akan pernah meminjam kekuatan Tao Ti. Lagi pula, kembali ke angka 0 belum tentu merupakan hal buruk baginya. Kemajuannya sebelumnya terlalu cepat. Meskipun ia telah bekerja keras memanfaatkan setiap menit dan detik untuk berlatih, ia lebih banyak berlatih aura pertempuran dan sihir. Ia tidak punya banyak waktu untuk melatih kemampuan fisiknya. Para ahli sejati mengandalkan kekuatan internal dan eksternal mereka. Kekuatan internal Shen Yanxiao sangat kuat, tetapi kemampuan fisik eksternalnya selalu kurang. Sebagian besar waktu, ia mengandalkan aura pertempuran dan sihir untuk bertarung langsung dengan musuh-musuhnya. Xiu juga pernah menyebutkan hal ini sebelumnya. Ia ahli dalam serangan jarak jauh dan serangan diam-diam, tetapi begitu musuh yang kuat mendekatinya, kemampuannya untuk melawan balik akan terbatas. Garis miring, saat ini, Shen Yanxiao tidak lagi mengandalkan sihir atau aura pertempuran. Kini, semuanya dapat dilawan oleh fisiknya yang kuat. Shen Yanxiao mengunci target pertamanya, serigala malam tingkat rendah. Nightwolf adalah makhluk mayat hidup tingkat rendah. Namun, Nightwolf terbiasa hidup berkelompok. Satu Nightwolf tidak sulit dihadapi, tetapi mereka sering kali berkelompok. Setidaknya 2 atau 3 dari mereka akan bepergian bersama-sama. Namun, Shen Yanxiao mendapati bahwa serigala malam di depannya berkeliaran sendirian di hutan kematian. Ia mengamati dengan saksama selama lebih dari 10 menit dan tidak menemukan serigala malam lain di dekatnya. Baru setelah itu ia merasa lega. Shen Yanxiao tanpa sadar mengambil busur dan anak panahnya, ingin menembak serigala malam. Namun sedetik sebelum dia bertindak, dia mengurungkan niatnya. Jika dia ingin melatih kemampuan fisiknya yang kurang, mengapa dia harus bertahan dengan profesi pemanah? Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan dengan hati-hati membuka cincin interspatialnya.
Ia memasukkan busur kayu itu dan menemukan belati besi hitam. Belati itu sangat tajam, tetapi tidak memiliki banyak spiritualitas. Itu juga salah satu senjata yang bisa digunakan Shen Yanxiao saat ini. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Tao Ti berjongkok di tubuh Shen Yanxiao, memperhatikan tindakannya dan tiba-tiba bertanya. Hanya mencari serigala kecil untuk berlatih. Jangan khawatir, Shen Yanxiao terkekeh, tetapi ia merasa situasinya saat ini konyol. Makhluk undead tingkat rendah ternyata memiliki kemampuan untuk mengancam nyawanya. Bab 1886, Pelatihan lagi, 2. Ukuran serigala malam mirip dengan serigala biasa. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam keabu-abuan yang samar-samar memancarkan jejak energi kematian. Shen Yanxiao membungkus belati di tangannya dengan tali kain. Ia mempelajari hal ini dari para tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Serigala Gua. Dalam pertempuran sengit, senjata seringkali hilang karena kekuatan eksternal. Kekuatan fisik Shen Yanxiao saat ini tidak memadai, sehingga sulit untuk menjamin bahwa situasi seperti itu tidak akan terjadi. Sambil menarik napas dalam-dalam, Shen Yanxiao mengeluarkan keterampilan mencurinya dan dengan hati-hati mendekati serigala malam yang sedang mencari mangsa. Serigala malam yang lapar itu tidak menyadari bahwa ia telah menjadi mangsa orang lain. Ia membuka matanya yang lapar dan melihat sekeliling mencari mangsa. Tiba-tiba, bayangan hantu menerkam serigala malam. Dengan kelincahannya, Shen Yanxiao mencengkeram belati dan menusuk serigala malam. Meskipun serigala malam adalah makhluk mayat hidup tingkat rendah, gerakannya sangat lincah. Ia segera menyadari kelainan itu dan membuka mulutnya yang berdarah ke arah Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menusuk punggung serigala malam itu. Tepat sebelum serigala itu hendak menggigitnya, ia langsung melompat mundur dan menghindari serangan itu. Aku benar-benar tidak terbiasa. Shen Yanxiao tidak merasa puas. Ia mengerutkan kening dan menatap serigala malam yang telah dilukainya. Pisaunya awalnya diarahkan ke leher serigala malam, tetapi karena kecepatannya yang kurang, serigala malam itu berhasil menghindarinya, menyebabkannya hanya menusuk punggungnya. Terlebih lagi, karena belati itu telah menembus tulang rusuknya, ia tidak bisa menusuk lebih dalam. Pukulan fatal awalnya meleset, yang membuat Shen Yanxiao lebih sadar betapa tidak signifikannya kekuatannya saat ini. Kalau dia dulu, dia bisa mempermainkan serigala malam kecil seperti yang ada di depannya sampai mati hanya dengan satu tangan. Bagaimana bisa seperti sekarang, memberi kesempatan pada pihak lain untuk melawan? Menyadari kembali kekuatannya saat ini, Shen Yanxiao tidak menyerah. Sebaliknya, ia semakin bertekad untuk bekerja keras dan menjadi lebih kuat. Di hutan kematian, tempat tidak ada mayat hidup, Shen Yanxiao dan serigala malam bertarung dengan sengit. Waktu berlalu dengan cepat dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Jauh di kedalaman hutan kematian, terdapat sebuah rumah pohon yang tak mencolok di atas pohon besar. Rumah pohon itu sangat sederhana, hanya cukup untuk melindungi mereka dari angin dan hujan. Sosok yang lincah melesat dari bawah pohon dan berdiri tegak di dahan. Di dalam rumah pohon kecil, seorang lelaki kecil yang menggemaskan sedang memandangi seseorang yang berlumuran darah dengan kaki disilangkan. Kenapa repot-repot? Tao Ti mengedipkan matanya dan menatap Shen Yanxiao, yang telah kembali kotor lagi. Pada saat ini, Shen Yanxiao mengenakan pakaian hitam sederhana dengan sesosok mayat hidup di bahunya. Melihat ekspresi Tao Ti yang terdiam, Shen Yanxiao tersenyum dan melemparkan mayat hidup itu kepadanya. Dalam setengah bulan terakhir, selain makan dan tidur, Shen Yanxiao menghabiskan sisa waktunya untuk mencari makhluk mayat hidup di mana-mana di hutan kematian. Selama proses ini, Shen Yanxiao menghadapi bahaya beberapa kali. Tao Ti ingin bertindak beberapa kali, tetapi selalu dihentikan oleh Shen Yanxiao. Ia lebih suka bertarung sampai mati daripada membiarkan Tao Ti membantu. Namun, selama periode waktu ini, pertumbuhan Shen Yanxiao juga sangat cepat. Awalnya, ia hanya bisa bertarung melawan makhluk undead tingkat rendah dengan hati-hati. Kini, ia bisa menggunakan kemampuannya untuk membunuh makhluk undead tingkat menengah. Sendirian, kekuatannya saat ini telah terkumpul sedikit demi sedikit tanpa bantuan apapun. Bab 1887, Pelatihan lagi 3. Tanda tanya. Dibandingkan dengan perkembangannya sebelumnya, kecepatan pertumbuhan Shen Yanxiao saat ini jauh lebih lambat. Namun, semua ini adalah akumulasi kekuatannya. Tidak akan pernah ada situasi di mana kekuatan dan tenaganya akan berubah seperti sebelumnya.
Meskipun Shen Yanxiao merasa kemajuannya agak lambat, sebenarnya dia tumbuh sangat cepat. Dalam setengah bulan terakhir, ia telah membunuh lebih dari 200 makhluk mayat hidup, dan jumlah inti gelap yang ia kumpulkan sangat tinggi. Shen Yanxiao menyerap energi kematian dalam inti gelap tersebut sesuai dengan metode yang tertulis di buku yang ia terima, dan ada tanda-tanda samar bahwa ia telah mencapai tingkat mayat hidup tingkat menengah. Tuan, apakah Anda merindukan burung vermilion dan Tuan Xiu? Tao Ti menelan mayat makhluk mayat hidup itu seperti buah jujube. Rampasan perang Shen Yanxiao selalu ditelannya. Namun, selama ini, ia selalu menjaga keselamatan Shen Yanxiao, jadi ia hanya punya sedikit waktu untuk makan. Meski begitu, ia tidak mengeluh sedikit pun dan tetap memainkan peran sebagai penjaga dengan serius. Shen Yanxiao tertegun dan matanya yang jernih sedikit terkulai. Kangen mereka, selama hari-harinya di Howling Abyss, dia akan merindukan mereka setiap kali dia menutup matanya setiap malam. Kita akan kembali. Shen Yanxiao bersemangat dan mengusap kepala kecil Tao Ti. Ya, Tao Ti mengangguk patuh. Ia memegang lengan bajunya dan dengan hati-hati menyeka debu dari wajah Shen Yanxiao. Sejak hari pertama bertemu gurunya, Shen Yanxiao begitu kuat dan mulia. Namun kini, ia kembali seperti ini setiap hari. Tao Ti tak kuasa menahan rasa sedih. Seharusnya ini tak terjadi pada Shen Yanxiao, tetapi ia sendiri tak mengeluh. Ia hanya memanfaatkan setiap menit dan detik untuk berlatih mati-matian. Pelatihan Shen Yanxiao begitu kejam sehingga bahkan Tao Ti merasa khawatir. Setelah beristirahat sejenak, Shen Yanxiao kembali melanjutkan perjalanan. Ia sangat memahami manfaat menyerap inti gelap. Sayangnya, sebagian besar target yang ia bunuh sebelumnya adalah makhluk undead tingkat rendah. Energi kematian dalam inti gelap tingkat rendah tersebut terlalu sedikit, sehingga pertumbuhannya sangat lambat. Baru 2 hari yang lalu, ketika ia mulai mengubah targetnya menjadi makhluk undead tingkat menengah, kecepatan pertumbuhannya meningkat. Setelah setengah bulan penjelajahan tanpa henti, Shen Yanxiao menjadi sangat akrab dengan hutan kematian. Ia mengikuti jejak sebelumnya dan melesat menuju tempat berkumpulnya makhluk-makhluk mayat hidup tingkat menengah. Tiba-tiba, teriakan panik memasuki telinga Shen Yanxiao. Shen Yanxiao segera berhenti dan terbang ke pohon untuk bersembunyi. Suara itu jelas merupakan teriakan mayat hidup. Shen Yanxiao telah berjongkok di hutan kematian selama setengah bulan, tetapi dia belum melihat satu pun mayat hidup. Mengapa mayat hidup datang ke sini hari ini? Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan terbang di sepanjang cabang-cabang pohon. Tak lama kemudian, dia menemukan sumber teriakan itu. Di wilayah tenggara hutan kematian, beberapa mayat hidup ras murni muda berlari dengan kecepatan penuh, berguling-guling dan merangkak sepanjang jalan sambil meratap tanpa henti. Di belakang mereka, sesosok mayat hidup raksasa tingkat tinggi meraung marah sambil mengejar mayat hidup ras murni yang melarikan diri. Tubuhnya yang besar langsung menghancurkan pepohonan di depannya. Shen Yanxiao tercengang. Apa yang terjadi? Sekelompok mayat hidup muda ras murni telah memprovokasi makhluk mayat hidup paling ganas di hutan ini. Apakah mereka lelah hidup? Bab 1888, tidak mudah menonton pertunjukan, 1. Meskipun mayat hidup muda berdarah murni itu juga merupakan mayat hidup tingkat tinggi, kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan mayat hidup dewasa tingkat tinggi. Undead ras murni akan dikategorikan sebagai undead tingkat tinggi setelah lahir, tetapi kekuatan mereka sebenarnya tidak berbeda dengan undead tingkat rendah. Mereka harus terus-menerus menyerap energi kematian sebelum mencapai usia dewasa untuk menjadi undead tingkat tinggi yang sesungguhnya. Shen Yanxiao telah melihat makhluk mayat hidup tingkat tinggi yang mengejar mereka kemana-mana sebelumnya. Belum lama ini, ketika ia bertarung sampai mati dengan makhluk mayat hidup tingkat menengah, ia secara tidak sengaja memasuki wilayah makhluk besar ini. Akibatnya, makhluk mayat hidup tingkat menengah yang telah bertarung dengan Shen Yanxiao selama setengah hari dan meninggalkan Shen Yanxiao penuh luka langsung diinjak-injak sampai mati oleh makhluk ini. Jika Shen Yanxiao tidak melarikan diri dengan cepat, dia mungkin benar-benar memanggil Tao Ti untuk menyelamatkan hidupnya. Sejak saat itu, Shen Yanxiao sengaja menghindari wilayahnya. Orang bodoh itu benar-benar tak kenal takut. Shen Yanxiao berdiri di dahan pohon yang tinggi dan mendesah saat melihat sekelompok mayat hidup ras murni yang dikejar oleh makhluk mayat hidup tingkat tinggi. Bakat para mayat hidup ras murni ini sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada mayat hidup yang dibangkitkan. Namun, setinggi apapun bakat mereka masih perlu mengkonsolidasikan kekuatan mereka sebelum benar-benar menjadi berbakat.
Mereka masih bibit muda, tetapi mereka berani memprovokasi raksasa. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Para mayat hidup ras murni itu terus-menerus mengeluh di bawah kejarannya. Beberapa remaja mayat hidup bahkan mengambil senjata mereka dan dengan enggan menyerang raksasa itu dengan senjata mereka. Terlihat bahwa para remaja mayat hidup ini masih memiliki beberapa kemampuan, tetapi betapapun ganasnya balita-balita kecil ini, mereka hanya bisa menggunakan gigi susu mereka untuk menggigit orang. Jika mereka ingin tumbuh menjadi binatang buas yang bisa memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya, jalan mereka masih panjang. Shen Yanxiao menyilangkan lengannya dan menikmati pemandangan itu. Dia sama sekali tidak berniat membantu, apalagi dia belum pernah mengalahkan makhluk undead tingkat tinggi sendirian. Identitas pihak lain saja sudah membuatnya tidak berniat menyelamatkan mereka. Mengapa dia menyelamatkan sekelompok bocah mayat hidup yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi? Sayangnya, surga sepertinya ingin mempersulit Shen Yanxiao. Seorang mayat hidup perempuan, yang dikejar-kejar raksasa seperti lalat tanpa kepala, entah bagaimana menganggap pohon tempat Shen Yanxiao berlindung dan langsung bersandar di batang pohon, menggigil. Para mayat hidup lainnya berlarian, tetapi makhluk ini begitu ketakutan hingga kakinya lemas dan tak bisa lagi berlari. Melihat sasaran empuk ini, makhluk raksasa itu menganggapnya sebagai mangsa dan bergegas menghampiri. Mata Shen Yanxiao melebar. Aku bilang, nak, kenapa kamu harus bersandar di pohonku? Aku cuma mau nonton. Bisa tolong bantu aku nggak repot-repot? Sebelum Shen Yanxiao selesai berbicara, binatang besar itu telah menabrak pohon di bawah kakinya. Batang pohon setebal 10 orang patah akibat hantaman itu. Shen Yanxiao yang berdiri di atas pohon tidak sempat melompat ke pohon lain sebelum ia diguncang dengan kuat. Raksasa itu masih geram ketika tiba-tiba melihat sesosok mayat hidup jatuh dari pohon. Matanya langsung memerah saat ia menerjang Shen Yanxiao, tak peduli apakah ia bersama kelompok sebelumnya. Aku hanya menonton pertunjukan. Kenapa aku? Begitu sial. Shen Yanxiao menatap binatang raksasa yang berlari ke arahnya dengan ekspresi sedih. Ia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Dengan kondisi fisiknya saat ini, jika orang ini menabraknya, dia pasti akan berubah menjadi pasta daging. Bab 1889, tidak mudah menonton pertunjukan, 2. Sekelompok mayat hidup ras murni yang masih berlari tiba-tiba berhenti karena mereka mendapati makhluk besar itu punya target baru dan tak lagi mengejar mereka. Siapa anak kecil itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Tanya seorang remaja mayat hidup yang babak belur dan kelelahan kepada teman-temannya. Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia tampak seperti mayat hidup tingkat rendah. Remaja mayat hidup lainnya menggelengkan kepala. Tubuhnya juga penuh luka. Mayat hidup tingkat rendah. Lucu sekali. Bagaimana mungkin mayat hidup tingkat rendah bisa sampai ke hutan kematian? Seorang gadis mayat hidup datang dengan bantuan teman-temannya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimanapun, binatang tahi lalat itu sepertinya sudah menganggapnya sebagai target. Ayo kita pergi dulu. Remaja mayat hidup itu sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati lawannya. Sekalipun kemunculan lawannya telah menyelesaikan krisis mereka, di mata para mayat hidup ras murni yang arogan, mayat hidup tingkat rendah sama tidak pentingnya dengan semut. Meminta mereka untuk menyelamatkan mayat hidup tingkat rendah hanyalah lelucon. Tepat saat mereka ingin memanfaatkan perubahan sasaran si monster tikus untuk mundur, raungan memilukan keluar dari mulutnya. Raungan itu mengguncang bumi, dan sekelompok remaja mayat hidup itu berbalik karena terkejut. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua. Mereka melihat sesosok mungil lincah menari di udara dengan bantuan pepohonan di sekitarnya. Ia memegang busur panjang yang sangat tersembunyi di tangannya. Sambil menghindar, busur panjang di tangannya terus menembakkan anak panah ke arah binatang mole. Hampir mustahil melawan makhluk mayat hidup tingkat tinggi hanya dengan panah biasa. Kulit makhluk mayat hidup tingkat tinggi sangatlah kuat. Bahkan pedang yang dapat memotong besi seperti lumpur pun hampir tidak dapat menyebabkan luka fatal. Namun, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan terbentang di depan mata mereka. Setiap anak panah yang ditembakkan oleh sosok itu tepat mengenai mata Molebis. Tidak peduli seberapa kuat makhluk mayat hidup, mata mereka akan selalu menjadi titik terlemah mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Remaja mayat hidup itu menggosok matanya tak percaya. Ia tak percaya apa yang dilihatnya.
Undead level rendah ternyata bisa memberikan kerusakan berat pada makhluk undead level tinggi. Ini cuma candaan. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat bidikan setepat itu. Gadis mayat hidup itu menutup mulutnya karena terkejut. Meskipun ia terus-menerus menghindar, ia masih mampu melepaskan anak panah di udara, dan setiap anak panah mengenai bola mata binatang tikus mondok. Di bawah serbuan anak panah yang begitu padat, bola mata binatang tikus mondok yang rapuh dipenuhi anak panah hitam. Sulit bagi mereka membayangkan seorang mayat hidup bisa menembakkan begitu banyak anak panah dalam situasi seperti itu, dan akurasi anak panah yang ditembakkan mencapai 100%. Apa orang itu benar-benar mayat hidup tingkat rendah? Mustahil. Para mayat hidup ras murni yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap pergi itu berhenti. Mereka tercengang melihat pemandangan mayat hidup tingkat rendah yang sedang mempermainkan makhluk mayat hidup tingkat tinggi. Melihat Molebis yang hampir membunuh mereka semua dipermainkan sampai sejauh ini oleh mayat hidup tingkat rendah yang lemah, pandangan dunia para remaja ini pun benar-benar terdistorsi. Menabrak, orang itu pasti bukan mayat hidup tingkat rendah. Kalau mayat hidup tingkat rendah saja begitu terampil, bagaimana mungkin kita bisa hidup? Bab 1890, tidak mudah menonton pertunjukan 3. Sekelompok remaja mayat hidup berdarah murni dikejutkan oleh pertunjukan panahan hebat seseorang. Tanpa mereka sadari, orang yang terjerat dengan Molebis sudah merasakan keinginan untuk mati. Kalau saja Shen Yanxiao tahu apa yang dipikirkan para remaja mayat hidup itu, dia pasti akan menamparkan mereka semua dengan keras. Panahan yang tampak indah itu. Godaan apa? Sial, itu semua cuma awan yang berlalu. Tuhan tahu dia tidak punya pengalaman bertarung satu lawan satu dengan makhluk mayat hidup tingkat tinggi. Makhluk ini begitu besar dan kuat. Jika dia disentuh oleh makhluk ini, dia akan pergi menemui Tuhan. Demi menyelamatkan nyawanya, Shen Yanxiao bisa dibilang telah mengerahkan seluruh tenaganya. Dengan keahliannya sebagai Dewi Pencuri, keterampilan bertarung yang telah diasahnya selama ini, dan sedikit keterampilan memanah yang tersisa, ia tidak ditampar sampai mati oleh binatang mole. Ia tidak berani berhenti sama sekali karena kecepatan makhluk mayat hidup tingkat tinggi itu terlalu cepat. Begitu ia tertangkap olehnya, Shen Yanxiao hanya bisa mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus melompat maju mundur di udara dengan bantuan pepohonan di sekitarnya dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menembak mata Molebis. Ini bukan seni pertunjukan, ini bertahan hidup. Dia tidak ingin tahu betapa elegannya postur melompatnya, dia juga tidak ingin tahu betapa elegannya postur menembaknya. Dia hanya ingin hidup. Shen Yanxiao mengutuk semua 18 generasi leluhur mayat hidup murni yang bodoh itu di dalam hatinya dan juga membenci si binatang tahi lalat yang bodoh ini. Kau makhluk mayat hidup tingkat tinggi. Apa ada otak di tengkorakmu yang besar itu? Apa kau punya mata? Si idiot yang berdiri di sana itu targetmu. Kenapa kau berkelahi dengan orang biasa sepertiku? Tak berdaya, Shen Yanxiao hanya bisa memandang rendah para idiot berdarah murni itu sementara dia mati-matian berusaha menyelamatkan hidupnya sendiri. Apakah otak para mayat hidup tidak terlalu bagus? Mingye saja sudah cukup bodoh, jadi mengapa para mayat hidup ras murni itu begitu bodoh? Sial, tidak membantu adalah hal yang wajar, tapi apa gunanya berdiri di sana dan menonton pertunjukan? Apa kau punya sopan santun? Apa kau tahu kaulah yang memprovokasi orang besar ini? Shen Yanxiao tertekan, tetapi Molebis tidak mau melepaskannya. Ini adalah pertarungan pertama Shen Yanxiao melawan makhluk mayat hidup tingkat tinggi, dan ia tidak terlalu yakin akan menang. Namun, pengalamannya yang panjang telah membuatnya menyadari kunci kemenangan. Binatang mole itu sangat besar. Meskipun sangat cepat, pergerakannya akan sangat terbatas di hutan lebat seperti itu karena ukurannya yang besar. Oleh karena itu, Shen Yanxiao terus-menerus menggunakan pepohonan di sekitarnya sebagai perlindungan dan menyerang mata Molebis dari jauh. Sekelompok remaja mayat hidup ras murni telah sepenuhnya teryakinkan oleh kepiawaian memanah Shen Yanxiao yang memukau. Mereka bahkan lupa untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri. Mereka hanya berdiri terpaku di tempat, menyaksikan pertempuran sengit antara Shen Yanxiao dan binatang mole. 2 jam kemudian, barulah binatang tikus mondok, yang matanya telah dipenuhi anak panah, akhirnya menyadari bahwa ia tak mampu menangkap mayat hidup yang licik ini. Setelah kehilangan penglihatannya, ia meraung marah, berbalik, dan kembali ke kedalaman hutan lebat dengan ekor terselip di antara kedua kakinya.
Monster tikus mondok tak habis pikir bagaimana mayat hidup yang tampak rapuh itu tiba-tiba bisa begitu ganas. Mayat hidup itu bahkan bisa mempermainkannya dan membutakan matanya. Yang lebih menyedihkan lagi, ia bahkan tak bisa menyentuh mayat hidup itu. Bab 1891, Sekolah Hantu 1. Sen Yanxiao akhirnya rileks saat melihat binatang mole itu melarikan diri. Ia perlahan mendarat di tanah dan mengusap bahunya yang sakit. Setelah lebih dari 2 jam menembak tanpa henti, ia telah menghabiskan lebih dari separuh anak panah di cincin interspatialnya. Ia bahkan tak bisa menghitung berapa banyak anak panah yang telah ditembakkannya. Untungnya, kali ini makhluk undead tingkat tinggi yang besar. Jika yang kecil, Sen Yanxiao merasa dia mungkin tidak seberuntung itu. Sen Yanxiao masih diam-diam merangkum pengalamannya dalam pertempuran ini ketika gelombang besar bayangan hitam menerjang dan mengelilinginya. Kau melawan Molebis. Seorang gadis mayat hidup berteriak dengan suara yang hampir terdistorsi. Teriakan ini membuat Sen Yanxiao tersadar kembali. Begitu ia mendongak, ia melihat sekelompok remaja mayat hidup mengelilinginya. Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Apa yang diinginkan orang-orang idiot ini? Kau mayat hidup tingkat rendah. Itu tidak mungkin. Setelah mendekati Sen Yanxiao, remaja mayat hidup itu memastikan bahwa energi kematian di tubuhnya memang milik mayat hidup tingkat rendah. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang energi kematian di tubuhnya yang membuatnya tidak bisa memahaminya sejenak. Kamu jago banget memanah. Di mana kamu belajar? Sekelompok remaja mayat hidup berceloteh berisik di telinga Sen Yanxiao. Sen Yanxiao mengedipkan matanya. Melihat para remaja mayat hidup yang penasaran ini, ia terdiam. Mungkinkah orang-orang bodoh ini lebih bodoh lagi? Apakah mereka sadar bahwa mereka baru saja mengalami krisis? Setelah menunggu jawaban Sen Yanxiao cukup lama, sekelompok remaja mayat hidup itu menatap Sen Yanxiao dengan ragu. Jika di lain waktu, mereka tidak akan pernah bersikap begitu baik kepada mayat hidup tingkat rendah. Namun, Sen Yanxiao baru saja menunjukkan keahlian memanahnya yang luar biasa, yang membuat hati mereka yang arogan sedikit terkekang. Halo, nama saya Iri. Terima kasih telah menyelamatkan kami tadi. Seorang remaja mayat hidup yang lebih tua tampaknya menyadari ketidakpedulian Sen Yanxiao. Ia tersenyum dan menatap Sen Yanxiao. Sen Yanxiao melirik Iri. Ia ingat ketika mereka dikejar oleh binatang mole, remaja mayat hidup inilah yang berusaha mengorganisir teman-temannya untuk menyerang binatang mole. Meskipun efeknya tidak terlihat, setidaknya ia masih punya otak. Tidak perlu. Kalau tidak ada yang lain, bolehkah aku pergi sekarang? Sen Yanxiao mengerucutkan bibirnya. Dia tidak berniat tinggal bersama orang-orang idiot ini. Iri menatap Sen Yanxiao dengan canggung, lalu menatap teman-temannya sebelum berkata, baiklah, tunggu sebentar. Kami sebenarnya murid Akademi Api Maut. Kami di sini untuk melaksanakan tugas yang diberikan mentor kami. Iri juga sangat tak berdaya. Hanya ada lebih dari 20 orang di tim mereka. Semuanya adalah mayat hidup muda ras murni. Akibatnya, mereka menerima misi untuk pergi ke hutan kematian. Tak seorang pun menyangka bahwa tak lama setelah mereka memasuki hutan kematian, mereka akan bertemu dengan binatang tahil lalat yang ganas. Jika Sen Yanxiao tidak muncul tepat waktu, diperkirakan banyak rekan mereka akan mati di tangan binatang tahil lalat itu. Akademi Api Kematian. Sen Yanxiao mengangkat alisnya. Ia ingat ada catatan tentang hal ini dalam hukum kelangsungan hidup mayat hidup. Di dunia mayat hidup, terdapat sekolah-sekolah yang mirip dengan sekolah manusia yang khusus digunakan untuk melatih mayat hidup muda cara meningkatkan kekuatan mereka. Sekolah-sekolah ini umumnya dibagi menjadi 3 jenis, satu untuk mayat hidup ras murni, satu untuk mayat hidup yang dibangkitkan, dan satu lagi untuk kedua jenis mayat hidup tersebut. Bab 1892, Sekolah Hantu 2. The Adfire Academy termasuk dalam tipe ketiga, yang terbuka untuk kedua jenis mayat hidup. Namun, persyaratan bagi mayat hidup yang dibangkitkan untuk mendaftar di akademi sangat ketat. Mereka tidak hanya harus menjalani tes energi kematian, tetapi juga membutuhkan rekomendasi dari mayat hidup tingkat tinggi yang membangkitkan mereka. Terlebih lagi, sekolah-sekolah yang khusus menangani mayat hidup yang dibangkitkan mengajarkan materi yang sangat aneh. Sebagian besar materi yang mereka ajarkan adalah cara membuat mayat hidup yang dibangkitkan tunduk pada mayat hidup ras murni. Sen Yanxiao juga sempat mempertimbangkan apakah ia harus pergi ke akademi mayat hidup atau tidak. Lagi pula,
Banyak ilmu di sana yang dirancang khusus untuk para mayat hidup. Pergi ke akademi semacam itu akan jauh lebih cepat daripada bekerja secara tertutup. Namun, karena persyaratan pendaftarannya sangat ketat, Shen Yanxiao hanya bisa menyerah. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang dapat merekomendasikannya. Ya, misi kita adalah membunuh 5 serigala hantu. Melihat Shen Yanxiao mendengar tentang Akademi Api Kematian, iri menunjukkan senyum lebar di wajahnya. Kamu, Shen Yanxiao mengamati sekelompok remaja itu. Serigala hantu adalah makhluk mayat hidup tingkat menengah, dan mereka terbiasa bertindak sendiri. Shen Yanxiao juga pernah membunuh 2 serigala hantu sebelumnya. Makhluk mayat hidup jenis ini sangat menjijikkan. Ia dapat mengubah tubuhnya menjadi wujud jiwa dalam waktu singkat, sehingga mustahil untuk diserang. Meskipun durasinya sangat singkat, ia dapat secara efektif menghindari cedera fatal. Shen Yanxiao membutuhkan waktu setengah hari untuk membunuh kedua serigala hantu itu. Adapun sekelompok remaja di depannya, Shen Yanxiao benar-benar tidak terlalu menghargai mereka. Setelah melihat reaksi mereka saat berhadapan dengan binatang mole, mereka mungkin akan tersiksa hingga menangis ketika menghadapi serigala hantu yang licik itu. Yah, ini pertama kalinya kami menerima misi untuk membunuh makhluk undead tingkat menengah, dan ini juga pertama kalinya kami datang ke hutan kematian. Sepertinya kau sangat familiar dengan tempat ini, jadi aku ingin tahu apakah kau bisa bergabung dengan kami dan membantu kami menyelesaikan misi ini. Kami pasti akan berterima kasih, iri membuka mulutnya dan berkata dengan nada agak malu. Sekelompok undead ras murni benar-benar membuka mulut mereka dan meminta bantuan undead tingkat rendah. Ini sungguh memalukan, namun, iri punya firasat samar bahwa pihak lain mungkin tidak sesederhana mayat hidup tingkat rendah. Setidaknya, dia belum pernah melihat mayat hidup tingkat rendah yang begitu buas. Shen Yanxiao menatap iri tanpa berkata-kata, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tidak tertarik, Shen Yanxiao berbalik dan pergi. Dia tidak ingin bekerja sama dengan orang-orang idiot yang menentang mole bis sejak mereka memasuki hutan. Hei, jangan pergi dulu. Iri sedikit cemas ketika Shen Yanxiao menolak. Iri memiliki pengalaman terbanyak di tim ini dan juga yang tertua di sini. Ia dipilih sebagai pemimpin oleh remaja-remaja lain, tetapi Iri tahu betul bahwa teman-temannya sungguh tak punya kekuatan apapun. Ketika mereka bertemu dengan mole bis, hanya 1 atau 2 dari mereka yang nyaris tak bisa melawan, sementara yang lain hanya bisa melarikan diri. Dengan tim sebesar itu, Iri sama sekali tidak merasa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan mentornya. Saya tidak tertarik. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan agak tidak sabar. Jangan terburu-buru menolak. Kamu bisa memberitahu kami dulu tentang remunerasi yang kamu inginkan. Kondisi keluarga kami cukup baik. Selama tidak terlalu sulit, kami mungkin bisa memuaskanmu. Iri berusaha keras membujuk Shen Yanxiao. Setelah apa yang baru saja terjadi, ia sama sekali tidak percaya pada timnya. Misi ini sangat penting baginya, dan ia harus menyelesaikannya.